Jadi hari ini saya mau menunjukkan alternatif lain yang bisa dilakukan bila kita ingin menanam sukulen yang baru datang dari beli online. Jadi kalau sebelumnya saya sudah tunjukkan 3 perlakuan, nah ini adalah perlakuan keempat. Nah ini yang akan kita lakukan adalah merendam sakulennya itu di dalam air seperti yang terlihat di sini. Jadi, apa yang saya lakukan adalah, begitu tanamannya datang dari beli online, itu biasanya saya, buang dulu akarnya, ya, saya diamkan, eee, minimum 2 malam, gitu. Jadi untuk memastikan bahwa, luka pada saat saya buang akarnya itu sudah sembuh, gitu ya. Nah, baru saya masukkan ke dalam, media air, gitu. Nah, kalau misalnya, eee, saya langsung masukkan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu sudah pernah saya coba. Jadi ada yang, saya potong akarnya langsung masukkan ke dalam, media air. Jadi ada yang berhasil, tapi ada yang busuk gitu. Biasanya tanaman ini tidak saya tempatkan melulu hanya satu botol gitu ya, atau satu media untuk satu tanaman saja. Jadi seperti yang terlihat di sini, ini dalam satu wadah ini, itu saya menempatkan banyak tanamannya gitu. Dan ini dari beberapa jenis tanaman, jadi tidak hanya satu saja. Nah, kenapa saya taruh dari beberapa jenis tanaman? Ini sebenarnya saya ingin melihat apakah semua jenis sukulen itu bisa dipropagasi atau ditumbuhkan akarnya dalam media air gitu ya. Nah, jadi seperti terlihat di sini ada minima, ada tituban gitu ya, ada ini kalau nggak salah namanya elephant bush Portulacaria afra ya, terus ada ini saya lupa tapi kalau nggak salah ini black prince, ini adalah per von Nuremberg. Ini ada 2 jenis di sini, tapi ini ada kalau nggak salah ya ada salah satunya cultivar ya, ini juga masih tituban. Dan ini kalau tidak salah adalah Shaviana, dan ini adalah Purpusorum gitu. Jadi ini saya lupa, tapi ini sedum kalau tidak salah. Ini apakah ini yang masuk Burostil atau bukan gitu. Saya harus pastikan ini yang mana. Oke. Jadi ada beberapa yang lain nanti akan saya tunjukkan apakah berhasil atau tidak. Nah, ini sebenarnya sudah direndam selama 2 minggu gitu ya. Jadi 2 minggu direndam, ini kita akan lihat seperti apa hasilnya. Jadi kalau sebelumnya juga saya berikan contoh, misalnya tanaman yang didiamkan selama 2 minggu. Nah ini adalah contoh sukulen yang didiamkan atau direndam dalam media air selama 2 minggu. Jadi kalau Anda melihat di sini, eh, tanamannya itu atau sukulennya itu itu betul-betul masuk ke dalam media air gitu ya. Jadi tidak hanya ditaruh di atasnya gitu. Jadi ada beberapa sentimeter di atas media air. Jadi ini betul-betul terendam di dalam media air. Oke, baik. Mari kita coba lihat satu persatu ya. Apakah berhasil atau tidak. Jadi ini akan saya angkat saja karena kan di masing-masing apa namanya ini seperti saya lakukan terhadap daunnya itu biasanya ada lubangnya, itu saya taruh. Jadi ini lubangnya cukup besar untuk batang sakulennya gitu. Jadi ini bisa saya tarik saja sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini kelihatan bahwa sudah ada akarnya di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan cukup jelas ini akarnya.
Nah, jadi apa namanya? eh ini 2 minggu sudah, ya sebenarnya tergantung dari tanamannya. Jadi 2 minggu ada yang memerlukan waktu lebih lama. Ini kelihatannya 2 minggu dia sudah cukup baik gitu ya. Oke, saya taruh di tempat lain dulu. Oke, kita ambil. Nah, ini akarnya masih sedikit gitu ya. Tapi ya sudah, ini sebenarnya sudah cukup, tinggal masukkan ke dalam media tanam saja, ini sudah bisa ya. Jadi seharusnya ini sudah tumbuh dengan baik kalau sudah ditaruh di medianya. Jadi ya sebenarnya tergantung ukuran tanamannya gitu. Oke, ini yang Pearl von Nuremberg. Oke, hmm, ini masih sedikit tapi kelihatan ya, masih sedikit tapi ini sudah kelihatan akarnya ya. Jadi ya ini kelihatannya tadi seperti saya bilang, ukuran ini mungkin masih terlalu kecil karena saya punya yang ukurannya lebih besar, itu akarnya banyak sekali gitu. Kita coba lihat yang berikutnya. Ini kalau tidak salah namanya cubic frost. Nah ini belum ada ya, belum ada. Ini malah kelihatan sedikit ya agak membusuk daunnya. Mudah-mudahan tidak busuk semuanya ini, tapi kelihatannya sih masih oke karena ini bagian atasnya masih cukup baik gitu ya. Ini 2 minggu. Oke, nah bagaimana dengan yang minima? Ini ukurannya kecil. Oke, ini ada ya. Jadi ini ada akarnya banyak malah ini saya kira, karena ini di seluruh apa namanya, batangnya ini muncul semua akarnya. Oke, yang berikutnya ini juga von Nuremberg yang sedikit lebih besar tapi jenisnya beda dari yang tadi. Ini tidak ada ya. Nah, satu satu hal tentang ini adalah kenapa dia belum muncul kalau menurut saya pribadi adalah karena begini. Ini bukan jadi datang dari online itu bukan hanya sekedar saya buang akarnya, tapi saya potong. Ya, jadi ini saya potong. Jadi ini kelihatannya dia memang masih ada dua hal yang dia dia harus lakukan, yaitu apa namanya, menyembuhkan batangnya dan menumbuhkan akar. Tapi ini kelihatan sebenarnya ada satu kecil di situ. Nggak tahu kelihatan atau tidak. Justru munculnya itu di dekat daun, bukan di daerah sini. Gitu. Ya, ya. Jadi sukulen ini memang punya sifat yang berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa pukul rata bahwa dia akan sama semuanya gitu. Oke, ini bagaimana? Nah ini ada dua yang saya taruh. Sampai sekarang itu dua-duanya masih belum muncul akarnya. Jangan-jangan ini memang bukan jenis yang bisa gitu ya ditumbuhkan dalam media air gitu. Ini apa ya, Crassula moonglow atau apa gitu. Agak mirip-mirip. Nanti saya coba cek. Oke. Nah, ini ini lumayan banyak ya. Ini adalah yang Black Prince, Echeveria Black Prince, tapi kelihatan sekali dia mengalami etiolasi ya. Daunnya sudah begitu terpisah gitu. Nah, tapi ini kelihatan bahwa akarnya ini lumayan banyak. Oke, kita coba cek yang Saviana. Nah, yang Saviana ini lumayan ya. Ini akarnya lumayan banyak. Ya, ini tanamannya juga memang sudah cukup besar ini Saviana. Jadi ya dia bisa menumbuhkan akar yang jauh lebih banyak. Oke, berikutnya yang Echeveria purpusorum. Oke, nah ini juga tadi kasusnya sama dengan yang Pearl von Nuremberg itu ya. Jadi ini saya potong. Jadi ini sebenarnya hasil potongan gitu. Jadi saya potong dulu, tapi sebenarnya sudah kelihatan sedikit ini di ujung sini tumbuh ya. Tapi ini
kenapa dia lama ini karena batangnya dipotong dulu gitu ya. Jadi nggak, kan kalau kalau datang dari apa namanya, dari toko online itu biasanya kan dia sudah kering kan gitu, jadi akarnya sudah tumbuh, jadi sudah kering, jadi kita tinggal, maksudnya di ujung-ujung batangnya itu, jadi tinggal begitu kita potong akar-akarnya gitu, sebenarnya ujung batangnya ini kan sudah kering ya, hanya tinggal menyembuhkan luka bekas potongan akar saja gitu. Nah, kalau ini enggak, ini batangnya memang saya potong, apa tadinya dia panjang itu potong gitu, jadi ya cukup lama dia untuk apa, menumbuhkan akarnya, tapi sudah kelihatan sih. Oke. Nah, kemudian ini kita coba cek yang paling mudah diangkat dulu. Oke, ini, oh ya, ini juga ada ya. Walaupun kelihatan dia, saya nggak ngerti kenapa dia agak layu. Memang dari awal dia kelihatan agak layu, ya. Tapi ya kelihatan bahwa ini sudah cukup lah. Ini akarnya bisa ditanam ini. Dan ini termasuk tanaman yang apa ya, yang termasuk yang cukup mudah ya untuk ditumbuhkan. Oke, berikutnya, aduh. Ya. Nah, ini yang Portulacaria afra. Jadi terus terang saya sebenarnya sudah mencoba beberapa kali menumbuhkan akar seperti ini. Jadi saya tahu bahwa tanaman ini itu mudah sekali menumbuhkan akarnya di media air gitu. Jadi ini saya coba kembali untuk menunjukkan bahwa ya dia termasuk, ini selama 2 minggu ini termasuk yang cukup mudah. Jadi ini saya beli dari online ya, begitu dia datang ini kelihatan bahwa saya tidak menghabiskan apa, akar-akar yang lamanya uh, seperti ini kan masih kelihatan bekas-bekas akarnya, ini saya potong begitu saja ya. Nah, tapi terlihat ini akar-akar yang baru ini sudah muncul gitu ya. Jadi dia cukup cepat kalau seperti itu. Kecuali kalau misalnya ini batangnya saya potong, nah mungkin dia akan cukup lama untuk menumbuhkan akarnya. Oke. Jadi itu dari wadah ini. Jadi wadah ini saya singkirkan dulu. Oke, berikutnya kita lihat dari wadah yang ini. Ini isinya 3. Ya, jadi kita lihat. Nah, ini juga ya, ini cukup baik. Ini akarnya udah relatif lebih panjang. Saya nggak tahu ini tanaman apa, apakah dia campuran ataukah ini sedeveria ya jenisnya gitu. Jadi sedeveria itu adalah apa, silangan dari echeveria dengan sedum. Jadi sedeveria, jadi sedum echeveria gitu ya. Oke. Ya, tapi kelihatan lumayan bagus. Nah, di sebelahnya, di botol yang ini, itu adalah hasil potongan dari sini. Nah, ini tadi potongannya begini. Ya, oke, saya potong. Nah, ini saya coba tumbuhkan akarnya. Nah, kelihatan kan bahwa yang ini yang saya hanya rampingkan akarnya gitu ya. Ini jadi kelihatan bahwa dia lebih mudah untuk menumbuhkan akar dibandingkan ini yang saya potong gitu batangnya gitu. Jadi dia apa, baru sedikit ini muncul akarnya gitu. Jadi itu kira-kira, jadi jenisnya sama. Jadi memang ini dari tanaman yang sama gitu ya. Oke. Jadi ini mau dikembalikan ke sini susah karena memang ini saya kasih selotip supaya dia tidak bergeser kemana-mana gitu. Jadi ini saya taruh di wadah yang lain dulu. Nanti saya, karena ini sudah siap untuk tanam, jadi nanti saya tinggal tanam saja gitu. Oke, ini kalau nggak salah juga, oh ini juga, ini panjang sekali akarnya. Ini kalau nggak salah juga termasuk sedeveria juga kalau tidak salah. Ini yang rolly tapi ya. Apa ini masih masuk echeveria saya nggak tahu. Kadang-kadang kan kita kalau beli online itu namanya nggak dikasih tahu ya gitu. Jadi karena ini beli paketan gitu, kadang-kadang jadi namanya nggak dikasih tahu gitu. Tapi ini kelihatan sekali nih akarnya panjang sekali ya. Oke. Yang berikutnya ini kalau nggak salah namanya Echeveria pulpinata. Nanti saya coba cek ulang. Ya ini lumayan. Ini
ada akarnya. Oke, nah, ini masih bisa dikembalikan. Oke, baik, kita coba cek yang lain. Nah, jadi saya karena tidak punya wadah yang besar-besar, kadang saya pakai wadah yang kecil juga gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini kalau tidak salah ukurannya itu sekitar 10-15 mili gitu ya. Nah, ini Crassula. Kalau nggak salah ini Crassula perforata namanya. Oke, kita coba lihat. Belum ada. Tapi saya sudah pernah mencoba Crassula ya sebelumnya, dan ini ada akarnya. Ini kebetulan mungkin dia cukup layu kan ini tanamannya, jadi mungkin dia masih berusaha untuk ngambil air dulu gitu. Jadi ini kelihatan sekali ini sangat-sangat lemes gitu ya. Tapi di atasnya sudah mulai kaku gitu. Jadi mungkin itu yang kenapa dia belum menumbuhkan akar. Nah, ini juga ini dari tanaman saya yang lama ya. Jadi ini bukan beli online, ini dari tanaman yang lama. Ini saya sudah berhasil menumbuhkan akar menggunakan media air ya untuk ini, tapi kebetulan ini belum. Nah, yang sudah saya tumbuhkan itu memang perlu waktu lebih dari 1 bulan gitu ya, ditumbuhkan di dalam media air. Jadi ini kelihatan sekali, ini keras sekali ini daunnya. Jadi menunjukkan bahwa dia itu banyak menyerap air dulu gitu ya. Mudah-mudahan berikutnya dia tumbuhkan akarnya gitu. Oke, itu baru 2 minggu ya. Oke, nah ini adalah tanaman yang sangat saya suka. Ini saya suka high five di sini. Ini high five. Ini tangan beruang ya. Jadi tinggal high five saja. Oke, jadi ini termasuk yang susah sebenarnya menumbuhkan akarnya. Ya, jadi ini yang jenis di media air ya. Jadi ini jenis apa? Cotyledon tomentosa yang variegated gitu. Jadi dia termasuk susah menumbuhkan akarnya. Jadi ini biasanya dipropagasi menggunakan ya batang begini saja, tinggal masukkan di media tanah gitu ya. Tapi ini saya coba di media air apakah berhasil atau tidak. Nah, ini yang variegatednya. Jadi kelihatannya yang variegatednya makanya di harganya mahal ya. Itu relatif lebih susah ya untuk dipropagasi. Walaupun sebenarnya saya sudah berhasil menumbuhkan hanya dipotong batangnya, cabangnya gitu dipotong, kemudian langsung ditanam begitu kering ya, dikeringkan lukanya langsung ditanam di media tanah, itu berhasil. Nah, ini yang jenis yang biasa saja gitu, yang bukan variegated, ini sudah kelihatan ini tumbuh akarnya. Jadi ini relatif mudah untuk dipropagasi ya. Jadi ya seperti saya bilang, memang ya tergantung dari jenisnya gitu. Apakah dia termasuk yang mudah atau tidak dipropagasi. Jadi ini kebetulan memang kalau yang jenis biasa, ini walaupun biasa saya tetap suka banget ya tanaman ini. Jadi dia ini ya harganya relatif lebih murah dibandingkan tadi yang variegated. Jadi karena dia memang mudah menumbuhkan akar gitu ya. Jadi dia cukup mudah untuk dikembangkan. Jadi petani sukulennya juga bisa cepat gitu ya, dapat tanaman yang baru gitu. Oke, kita coba cek. Ini juga tadi, oh ini yang kalau tidak salah juga sama tadi jenisnya. Nah, ini sudah lumayan ini akarnya. Ya, ini cukup panjang. Ini tadi jenisnya kalau tidak salah yang Donketel juga ini. Oke, jadi ini termasuk yang cukup mudah menumbuhkan akar. Bahkan ya ini kelihatan wadahnya kecil, tapi berhasil. Oke, nah ini saya nggak tahu ini Echeveria apa, tapi ini kelihatannya panjang sekali akarnya. Jadi ya dia sangat-sangat berhasil ya. Saya nggak tahu ini jenis apa ini. Nanti saya akan coba cek. Saya nggak tahu ini daunnya seperti ini panjang-panjang gitu ya, jenis apa ini saya nggak tahu. Oke, baik, kita coba cek yang lain. Oke, berikutnya adalah dari wadah
ini coba saya tunjukkan dulu yang ini. Jadi ini ada ionium ya. Sebenarnya ionium itu apa ya? Tanaman yang sangat-sangat rewel. Jadi tidak cocok tumbuh di tempat saya. Tapi entah kenapa saya masih bandel juga, masih berusaha gitu menumbuhkan dia gitu. Kenapa? Karena tanaman ini tidak tahan panas. Jadi dia panas itu langsung apa? Langsung diem gitu, tidur gitu. Nah, jadi tapi mungkin karena dia di dalam air, dia bisa numbuhkan akarnya gitu. Jadi jangan ini memang harus ditumbuhkan dalam air ya. Tapi masa sih gitu? Nanti akan saya coba cek ini bisa nggak ini nanti saya tumbuhkan dengan baik ini. Jadi kalau melihat ini akarnya sudah sangat banyak, mudah-mudahan sih bisa. Bisa masuk lagi nggak ya? Nih. Takut patah, pindahin aja. Oke. Jadi berikutnya, nah ini saya nggak tahu tapi ini sebangsa sedum. Ini ya sudah terlalu gendut dengan air gitu ya. Oke. Nah ini juga ya, ini lumayan ada akarnya. Tapi nggak tahu tuh jenis sedum apa. Oke. Nah ini adalah Pachypitum yang moonstone ya. Jadi ini juga ini berhasil juga menumbuhkan akarnya. Jadi tadi Anda sudah bisa lihat bahwa Echeveria bisa, yang Portulacaria afranya bisa, terus ioniumnya bisa gitu ya ditumbuhkan di media air. Kemudian tadi sedum juga bisa, kemudian cotyledonnya juga tadi bisa. Jadi sebenarnya lumayan banyak ya. Banyak yang bisa ditumbuhkan. Nah, saya ketemu yang tidak bisa. Ini sudah saya coba berkali-kali nggak bisa. Yang ini kelihatan nggak tumbuh gitu. Saya nggak tahu mungkin ada yang lain yang sudah pernah mencoba ya. Ini kalau nggak salah yang peperomia ya gitu. Jadi saya nggak pernah, ini saya coba ini berkali-kali ditumbuhkan akarnya di media air. Jadi tetap nggak bisa gitu. Malah dia jadi busuk. Nah ini kelihatan padahal ditaruh di media air gitu, tapi dia seperti nggak ngambil airnya, nggak gendut-gendut dia gitu ya. Oke, nah ini tadi yang jenis yang tomentosa. Nah ini kebetulan tidak berhasil ya, jadi ya untung-untungan kelihatannya. Kalau yang tadi itu bisa dia menumbuhkan akar, yang ini tidak. Oke, nah kemudian ini Crassula. Mirip Crassula Buddha ya, Buddha Temple, tapi saya nggak tahu ini jenis apa ya. Ya nanti saya coba cek. Tapi ini lumayan, ini ada akarnya, ini kecil jadi bisa masuk lagi. Oke. Ya ini ionium sudah menderita. Ya ini tidak berhasil. Ini karena memang dari awal tanamannya sudah tidak sehat gitu ya. Oke, jadi itu dari 2 wadah. Kita lihat yang lain, masih banyak. Oke, ini berikutnya kita coba lihat. Ini adalah yang Pachypitum compactum. Nah, ini juga salah satu tanaman favorit saya juga. Tadi selain Cotyledon tomentosa yang berepo, ini juga tanaman kesukaan saya. Karena gendut-gendut. Oke, jadi ini juga ya lumayan dia berhasil menumbuhkan akar. Oke. Nah, ini ya, ini tadi yang kalau nggak salah Crassula yang moon glow. Ini saya baru pertama kali punya tanaman ini, jadi saya nggak tahu ya dia seperti apa sifatnya gitu. Jadi ya ini saya coba di media air nggak bisa. Oke, ini tadi juga sama. Jadi ini adalah hasil potongan dia juga gitu. Jadi hasil potongannya, nah ini sama. Jadi ini juga tidak bisa gitu. Jadi dari ini yang datang dari online-nya, ini akar awalnya ini seperti ini. Jadi belum bisa. Ini mungkin perlu waktu yang lama, siapa tahu. Jadi mungkin harus sama seperti tadi yang dolar tadi ya. Yang tanaman dolar kalau nggak salah namanya ya.
yang seperti koin itu, ya. Ini seperti saya bilang, ini belum berhasil menumbuhkan akar, tapi sebulan kemudian itu bisa. Jadi mungkin 2 minggu lagi dia akan tumbuh. Mungkin sama kasusnya dengan yang ini, yang Crassula ini. Jadi mungkin dia perlu waktu minimum 1 bulan ya sampai menumbuhkan akar gitu. Oke. Nah, ini berikutnya adalah sedum. Nah, ini saya tahu pasti dia akan menumbuhkan akar. Kenapa? Tanaman ini termasuk yang sangat-sangat mudah untuk dipropagasi. Jadi bisa dari daun, bisa dari batang gitu. Itu sangat mudah. Jadi ini hanya mencoba saja apakah dia tetap sama di semua media gitu, bisa gitu ya. Ternyata ya bisa. Oke. Karena kadang-kadang ada juga ya yang dia mudah di media tanah gitu ya, langsung ditanam gitu. Tetapi begitu kita coba di media air, meleleh dia, jadi busuk, langsung busuk ya. Oke. Nah, ini adalah yang jenis tituban ya. Tadi sudah lihat yang tituban yang kecil, dia apa? Tadi ada yang kurang berhasil tadi menumbuhkan akarnya ya. Jadi dia kecil sekali. Jadi ini tadi yang kecil tituban kalau dibandingkan ya. Kecil, ini kelihatan lebih layu ya dibandingkan ini. Nah, ini tadi akarnya cukup kecil. Nah, coba kita lihat yang ini. Nah, ini akarnya banyak sekali ya. Jadi memang ya tergantung ukuran tanamannya. Jadi kalau memang mau ya cepat menumbuhkan akar ya, jadi ini yang beli paket mungkin harganya sekitar 4.000 apa 5.000 satu. Yang ini kalau tidak salah harganya 7.000 satu. Jadi ya kan ukuran itu menentukan harga gitu ya. Jadi itu tergantung pilihan. Anda mau pilih yang mana, yang besar itu yang energinya lebih banyak, atau yang kecil yang sebenarnya sama-sama dua-duanya bisa tumbuh gitu. Cuma ya ini kan kelihatan jauh lebih banyak nih akarnya ketimbang yang ini gitu. Oke. Jadi ini yang tituban. Oke. Saya mau tunjukkan satu lagi, Ionium ya. Jadi ini udah saya coba lama ya, dan ini mati lagi. Tapi kenapa saya coba masih bandel juga, itu karena saya seneng sekali melihat warnanya. Jadi saya ingin berhasil gitu ceritanya, tapi ya belum berhasil juga. Jadi di media tanah langsung ditanam di tanah gitu, ternyata nggak berhasil. Oke, jadi coba media air. Nah, ini juga tidak ada ya. Ada sedikit sekali ini ya di bawah sini. Kalau yang tadi kan yang Ionium yang jenis yang tadi yang satu itu kalau nggak salah yang Ionium kiwi. Nah, ini saya nggak tahu Ionium apa namanya. Nah, ini ujungnya ya ini kecil sekali. Jadi ya ini termasuk yang agak rewel gitu ya. Jadi ya di Lembang dia bisa tumbuh, di Cibodas gitu ya tumbuh karena suhunya memang sangat cocok untuk dia gitu ya. Suhunya kan dingin gitu. Nah, kalau di Bogor yang suhunya siang hari bisa 30-an derajat gitu ya. Nah, ini sudah diem aja dia, udah tidur gitu. Jadi mungkin dia tumbuh ini sedikit karena adem gitu, di dalam air. Oke. Nah, yang lain ya, ini jadi saya banyak mencoba Echeveria, itu ingin melihat seperti apa sih gitu kalau di air gitu. Nah, ini oke. Jadi dia lumayan. Ini tadi yang sama tadi Saviana juga jenisnya. eh jadi cuman ini lebih curly ya dibandingkan ini gitu. Jadi ini sama-sama tadi, ini lebih banyak malah akarnya ketimbang ini gitu. Ini karena kelihatannya lebih besar dan jenisnya juga sedikit berbeda gitu. Jadi kelihatannya dia lebih mudah menumbuhkan akar gitu. Oke. Jadi berikutnya, oke, ini yang saya tunjukkan ini adalah yang saya beli online ya. Jadi dia datang online, langsung saya diamkan, kemudian dimasukkan ke media air. Walaupun tadi ada potongannya gitu ya, ada yang saya potong dari ini. Oh,
Kecuali yang Cotyledon tomentosa itu punya saya sendiri, maksudnya yang sudah lama gitu ya. Jadi dia kelihatannya kurang baik pertumbuhannya. Akhirnya saya uh, ya yang ini akhirnya saya coba tumbuhkan di air. Siapa tahu akarnya bisa muncul. Nah ini juga ini sisanya ini yang 3 terakhir ini adalah juga beli online. Nah ini juga sama, ini minima ya. Ini minima termasuk yang cukup mudah untuk ditumbuhkan. Jadi saya tahu bahwa minima ini bisa tumbuh di tempat saya. Ya, kenapa? Karena saya sudah pernah merawat mulai dari ukuran ini sampai dia ukurannya lebih besar dan berbunga gitu. Nah, sampai suatu hari dia kehujanan gitu dan mati. Nah, itu sedih sekali itu. Jadi ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar dia nanti tumbuhnya, tapi apa dan cukup cepat berbunga gitu ya kalau dia memang kondisinya cukup baik. Jadi saya tahu bahwa minima ini termasuk yang bisa saya tanam di sini. Jadi memang selama setahun ini saya mencoba untuk apa mengembangkan, memperbanyak gitu ya. Jadi propagasi dalam air, propagasi daun gitu ya, di stek batang gitu. Jadi untuk memperbanyak sekalian mempelajari mana sih yang lebih cocok gitu tumbuh di Bogor gitu. Nah, jadi mungkin berikutnya fokus saya bukan lagi untuk memperbanyak barangkali ya, karena saya sudah tahu mana yang bisa tumbuh, mana yang tidak gitu. Jadi fokusnya adalah membesarkan gitu. Jadi terutama untuk yang memang mudah tumbuh dan saya tahu bisa berbunga seperti tadi minima. Oke, nah ini salah satu yang pulvinata juga. Ini memang waktu beli online-nya sudah besar seperti ini, jadi dia sudah jadi cukup cepat dia untuk menumbuhkan akarnya gitu ya. Jadi pulvinata oke, dan montok sekali ini, kencang sekali gitu daunnya. Oke, yang terakhir yang beli online, artinya baru datang dari online gitu ya, 2 minggu yang lalu. Oke, ini adalah ini juga ini kalau tidak salah adalah Echeveria jenis nodulosa, tapi yang nodulosa yang biasa. Karena ada yang nodulosa yang satu lagi yang kayaknya kultivar gitu ya. Saya nggak tahu atau variegated atau gimana gitu. Nah, itu dia lebih pendek. Jadi dan sangat mahal harganya. Jadi, kalau nggak salah ya paling rendah itu harganya 75.000 gitu. Oke, kalau ini kan harganya 7.000. Jadi beda dengan yang harganya 75.000. Baik, berikutnya saya mau menunjukkan tanaman yang sudah saya punya, tapi saya coba tumbuhkan ulang karena ada masalah tertentu. Mungkin contohnya seperti ini. Jadi memang akarnya nggak tumbuh setelah saya tanam gitu ya di media. Jadi akhirnya saya angkat kembali ya, dan ini saya tumbuhkan di media air dan berhasil. Oke, jadi ya kadang-kadang memang seperti itu, kita coba cek sebenarnya teknik yang mana gitu ya yang cukup berhasil. Jadi secara umum ya, secara umum untuk Echeveria itu metode untuk propagasinya yang baik itu adalah kalau dari online ya, datang online, buang akarnya langsung, angin-anginkan, nah itu bisa berhasil seperti Anda lihat di video sebelumnya. Nah, di media air juga bisa berhasil. Jadi dua hal itu bisa Anda lakukan gitu, ya. Jadi ya tergantung jenisnya, ada yang cepat, ada yang tidak gitu. Nah, ini bekas saya potong ini. Kelihatan sekali masih baru ya, seperti baru potongan baru ini. Tapi ini sudah berhasil juga menumbuhkan akarnya. Jadi saya biarkan ini sembuh dulu selama seminggu kalau nggak salah gitu ya, atau mungkin 2 minggu gitu. Tapi selama 2 minggu itu tidak ada akar yang muncul sama sekali. Nah, ini setelah saya rendam selama 2 minggu, nah itu baru muncul akarnya gitu. Jadi ini sudah siap untuk ditanam. Ini adalah jenis Echeveria purpusorum, tapi yang mungkin yang cultivar atau variegated gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini. Ini juga ya, ini sangat besar tanamannya. Oke, jadi ini juga batangnya dipotong. Oke, itu kelihatan ini
kalau apa potongan ini yang saya potong bersih gitu ya. Oke, karena kalau apa biasanya kalau kita beli online gitu kan dia kelihatan seperti ada bonggolnya gitu ya, bekas akar-akar yang lama gitu. Nah, ini apa? Kelihatan sekali ini bekas potongan. Jadi ini memang saya potong. Nah, tapi ya ini termasuk yang ya ini sebenarnya sudah hampir 1 bulan ini saya rendam. Kalau yang tadi yang kecil-kecil itu kan sudah 2 minggu ya, baru 2 minggu. Nah, ini sudah 1 bulan. Nah, ini cukup lama dia menumbuhkan akarnya. Jadi ya sebenarnya sabar saja. Ini kalau dia masih sehat seperti ini, tidak mati gitu direndam gitu ya. Berarti dia sebenarnya kalau misalnya dia belum menumbuhkan akar, berarti dia sebenarnya perlu waktu itu saja. Jadi perlu waktu untuk menumbuhkan akarnya. Ini ya, ini masih cukup sehat ya. Oke. Cukup besar, nanti tinggal masukkan di media, mudah-mudahan oke dia di dalam medianya. Nah, ini adalah yang saya contohkan bagaimana cara menempatkan ini di media air ya. Jadi ini juga sama, ini adalah hasil potongan karena sebelumnya dia kelihatannya akarnya busuk di bawah dan juga sangat panjang gitu. Tadi panjang segini gitu ya akarnya, apa batangnya ini gitu. Jadi busuk di bagian bawah gitu. Jadi saya potong. Jadi sudah kalus dia, sudah kering. Nah, baru saya masukkan media air. Nah, ini baru sedikit ini padahal sudah ya sudah lama, relatif lama juga ini. Oke. Nah, ada satu yang sampai sekarang belum berhasil. Ini sudah saya nggak ngerti kenapa ya. Jadi ini adalah eh, ini namanya Echeveria zoro ya, Echeveria zoro. Jadi ini tadi tanamannya besar, terus saya potong. Jadi saya potong, saya sisakan gitu ya. Apa? Ini ceritanya saya melakukan beheading gitu. Jadi di chop off gitu ya kepalanya gitu, di beheading. Jadi bagian bawahnya saya biarkan masih di media gitu. Nah, ini bagian atasnya gitu. Tadi dengan harapan saya bisa punya dua. Tadi seperti saya bilang bahwa saya sedang mencoba memperbanyak gitu ya. Jadi kan katanya kalau jenis-jenis yang seperti ini, yang daunnya besar-besar seperti ini, itu nggak bisa apa? Nggak bisa dipropagasi menggunakan daun gitu. Nah, yang paling mungkin itu adalah dengan beheading. Jadi dia dipotong gitu. Jadi saya coba. Nah, bagian bawahnya itu kebetulan dirusak oleh kucing ya. Jadi ini tinggal satu ini. Saya berusaha untuk numbuhkan akarnya. Jadi ini sudah 1 bulan gitu. Ini sudah lama ya, maksudnya beheadingnya sudah lama. Setelah 1 bulan itu dia kalus gitu. Baru 1 bulan. Nah, ini kelihatan sekali ini apa tebal ini kapalan gitu ya. Kalus itu kan seperti kapalan gitu. Nah, ini didiamkan 1 bulan nggak ada akarnya, 2 bulan nggak ada akarnya gitu. Nah, ini kemudian saya rendam. Nah, sebelum saya rendam ini saya lukai dulu ini batangnya karena saya tahu dia kayaknya susah gitu numbuhin akar. Nah, sebulan kemudian ini jadi sudah direndam selama 1 bulan masih belum ada juga akarnya. Jadi ya ini kelihatannya jenis yang saya nggak tahu nih. Jadi didiamkan di angin-anginkan nggak tumbuh-tumbuh akarnya, malah dia jadi mengecil-mengecil. Tadinya kan daunnya besar-besar seperti ini gitu. Jadi ini malah jadi makin kecil, akarnya nggak tumbuh gitu. Jadi saya nggak tahu ini jenis ini bagaimana cara menginikannya, atau mungkin memang ya termasuk seperti ionium, dia termasuk yang rewel gitu, nggak mau tumbuh gitu di Bogor gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti ini saya rendam kembali. Siapa tahu bukan sebulan 2 bulan direndamnya, harus direndam 3-4 bulan barangkali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, memberi apa ilmu yang baru bagi yang baru saja mencoba untuk menanam sukulen, dan juga berbagi pengalaman bagi teman-teman yang sudah lama menanam sukulen gitu. Karena apa sama seperti tanaman yang lain itu sukulen juga termasuk jenis yang apa tergantung
tempatnya di mana dia bisa tumbuh gitu ya. Jadi karena dia bukan endemik Indonesia gitu, jadi kita memang masih harus belajar banyak untuk menanam sukulen ini. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di daerah dingin, mungkin karena daerahnya sudah relatif sama gitu ya, suhunya relatif sama dengan asal dari tanaman ini diperoleh gitu. Misalnya seperti Ionium itu berasal dari Canary Island gitu ya, di daerah apa Mediterania gitu. Jadi kan suhunya ya suhu yang lumayan temperate gitu. Jadi suhunya itu lumayan sejuk gitu ya. Nah, jadi itu tumbuh dengan baik di Lembang gitu. Sementara di tempat saya di Bogor itu tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan tidak tumbuh sama sekali. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan buat teman-teman yang baru belajar, kalau misalnya tanamannya mati-mati terus, mungkin belum ketemu tanaman yang tepat gitu. Jadi coba cek mungkin jenis sedum yang bisa tumbuh dengan baik, atau mungkin Echeveria. Jadi kalau langsung coba yang Ionium, mungkin yang memang dia itu adalah winter grower, dia belum bisa tumbuh dengan baik. Jadi setelah ditumbuhkan ternyata gagal, jadi kecewa gitu. Nah, coba tanam yang lain yang berbeda, barangkali bisa berhasil kalau misalnya dengan Echeveria ya. Jadi contohnya Echeveria ini, atau tadi Echeveria purpusorum atau Agavoides. Nah, coba yang tanamannya itu relatif lebih mudah. Jadi yang cukup mudah berhasil sebenarnya di tempat kita yang tropis ini adalah yang daunnya itu relatif tebal. Jadi seperti apa tadi Agavoides ya, kemudian juga jenis Purpusorum. Nah, itu eh, relatif cukup mudah berhasil, atau jenis-jenis Sedeveria, atau tadi Echeveria titubans. Nah, Echeveria titubans itu harganya relatif murah ya. Jadi coba yang itu kalau mau menumbuhkan berhasil atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang Purpusorum itu sedikit lebih mahal ya. Saya temukan bahwa yang Purpusorum itu terutama kalau yang tadi ukurannya besar itu bisa harganya 25 sampai 30 ribu. Tapi kalau ukurannya kecil-kecil ya, seukuran ini itu mungkin bisa kita dapat antara 8 sampai 10 ribu gitu ya, yang Purpusorum. Oke. Nah, kalau yang tadi yang saya punya itu memang harganya kalau tidak salah itu harganya 25 ribu gitu. Nah, kalau yang Agavoides, nah banyak pilihan Agavoides. Agavoides itu termasuk tanaman yang sangat apa ya? Tahan banting gitu. Jadi ya mungkin kalau Anda tanam itu bagi yang pemula gitu ya, ingin menanam sukulen, coba yang itu dulu, jenis yang Agavoides. Nah, Agavoides, Tituban, dan Purpusorum. Nah, mudah-mudahan kalau hasilnya baik, bisa jadi lebih semangat untuk menanam sukulen. Baik, saya kira demikian. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.